Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah saudara-saudara yang terus meletakkan pengharapannya kepada Tuhan. Berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya, edisi Kamis 9 September tahun 2021. Kita akan bersama-sama membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Ibrani pasal 11 ayat 23 sampai ayat 31. Ibrani pasal 11 ayat 23 sampai ayat 31. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu atas hidup yang Engkau anugerahkan bagi kami. Kami sadar bahwa kami adalah orang yang berdosa, tetapi kasih karunia-Mu di dalam Tuhan Yesus Kristus mengampuni dan menyelamatkan kami. Kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu pada saat ini. Ya Roh Kudus, bimbinglah kami, supaya kami mengerti firman ini, dan firman ini berkuasa dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibrani pasal 11 ayat 23 sampai ayat 31. Karena iman maka Musa, setelah ia lahir, disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab dipandangnya, ia arahkan kepada upah. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman, maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah, supaya pembinasaan anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Karena iman, maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam karena mereka mencobanya juga. Karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Karena iman, maka Rahab, perempuan sundal itu, tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara sekalian, tema renungan firman Tuhan hari ini, menolak karena iman. Di beberapa kasus di kalangan artis dan publik figur, agama kini menjadi kiat untuk mengekspos diri agar lebih terkenal. Agama tidak lagi dilihat sebagai fundamental kehidupan, bahkan tidak mengakar. Karena mungkin pemahaman seakan-akan berpindah-pindah agama itu menjadi tren. Bahkan banyak artis yang notabene anak-anak Tuhan naik daun. Namun di perjalanan karirnya menyimpang karena tergoda ketenaran, job, atau karena calon suami atau istri, lalu mengikuti keyakinan lain. Kenapa tidak mengikuti pandangan Musa yang orientasinya jauh ke depan? Karena iman maka Musa setelah dewasa lebih suka menderita sengsara daripada menikmati kesenangan dari dosa. Ayat 24 sampai ayat yang ke-25. Terkadang pikiran yang pendek dan sesaat mengarahkan orang untuk mengambil jalan pintas tanpa pertimbangan yang matang. Kelihatannya seakan-akan menghindari masalah, tetapi sebaliknya
mulai memicu masalah. Sikap Musa bukanlah sikap kebanyakan orang dewasa ini yang berupaya mengejar, bahkan kalau boleh meminta menjadi anak angkat raja atau penguasa. Tetapi Musa justru menolaknya, bahkan hidup berfoya-foya bersama orang-orang kerajaan dihindarinya. Tetapi lebih senang menderita bersama dengan bangsanya yang dilayaninya. Dekat dengan penguasa, memberikan rasa aman dan kenyamanan yang menjanjikan, namun tidak berlaku bagi Musa. Teladan dari tokoh Musa dapat menginspirasi atau memicu semangat iman kita akan pengandalan Tuhan dan keteguhannya mengikuti kehendak Allah. Oleh karena itu, kita dapat menghayati bahwa terkadang tawaran dunia dan kesenangannya lebih menggiurkan untuk dinikmati, tetapi yang lebih penting adalah hidup menikmati hikmat Allah. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, bahwa Engkau berkenan menyapa kami melalui firman-Mu yang telah kami baca dan kami renungkan hari ini. Kiranya firman Tuhan yang kami renungkan hari ini memberikan keteguhan hati kepada kami. Seperti Musa yang tetap setia kepada Tuhan. Berani menolak segala tawaran-tawaran dan kenikmatan-kenikmatan dunia yang berasal dari dosa. Dalam banyak hal, tawaran ini diperhadapkan kepada kami. Baik dalam hubungannya dengan pekerjaan, karir, jabatan, pasangan hidup, dan popularitas. Biarlah firman-Mu yang kami dengarkan dan kami renungkan hari ini mengajarkan kami untuk tetap setia kepadamu Tuhan. Menikmati hikmat Tuhan jauh lebih baik daripada menikmati kehidupan yang bersumber dari dosa. Tuhan, biarlah firman-Mu yang kami renungkan malam hari ini menjadi pondasi yang kuat dan kokoh bagi kehidupan kami dalam mengangkat berbagai tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami sebagai anak-anak Tuhan dalam berbagai lini kehidupan, baik sebagai abdi negara dalam berbagai dinas dan instansi, sebagai hamba-hamba Allah, sebagai pekerja seni, sebagai pengusaha, wiraswastawan, buruh, para petani, peladang. Tuhan, firman-Mu yang kami renungkan hari ini penting untuk menjadi pedoman hidup kami. Tuhan, kami berdoa kepadamu. Biarlah oleh kuasa Roh Kudus, hidup kami ini menjadi hidup yang berkenan kepadamu. Kami terus berdoa untuk pemberitaan Injil. Biarlah lewat semuanya itu, berita sukacita firman Allah boleh menjangkau setiap orang yang merindukan firman Tuhan. Kami terus berdoa untuk mendoakan bangsa dan negara kami, terkhusus penanganan COVID-19 sekarang ini. Biarlah beberapa langkah strategis yang diambil oleh pemerintah tepat, dan kami juga sebagai anak-anak Tuhan, taat dan patuh kepada semua aturan yang telah ditetapkan sebagai perwujudan rasa hormat dan takut kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara sekalian, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Biarlah firman Tuhan ini menjadi pondasi yang kuat bagi hidup kita. Tuhan memberkati.